Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agesti Amelia Ningtyas, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan teknik optimasi dari mata kuliah teknik kompilasi. Teknik optimasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada dependensi optimasi, optimis lokal, dan juga optimis global. Dependensi optimasi bertujuan untuk menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dan lebih cepat. Di antaranya ada mesin dependent optimizer, mesin independent optimizer, atau optimasi lokal dan optimasi global. Optimasi lokal adalah optimasi yang dilakukan hanya pada suatu blok dari source code dengan cara folding, mengganti konstata atau ekspresi yang bisa dievaluasi pada saat compile time dengan nilai komputasinya. Misalnya, di sini ada A.2 sama dengan 2 tambah 3 tambah B bisa diganti dengan A.2 sama dengan 5 plus B. 5 dapat menggantikan ekspresi 2 dan juga 3. Ekspresi 2 plus 3. Yang kedua ada redundant sub-expression elimination. Hasilnya digunakan lagi daripada dilakukan komputasi ulang. Contohnya, A.2 sama dengan B plus C dan X.2 sama dengan Y plus B plus C. Optimasi dalam sebuah iterasi. Yang pertama ada loop unrolling, mengganti suatu loop dengan menulis statement yang ada dalam loop ditulis beberapa kali. Yang kedua, karena sebuah iterasi pada implementasi ke level rendah memerlukan inisialisasi nilai awal pada loop dilakukan sekali pada saat permulaan eksekusi loop. Yang kedua, pengetesan apakah variabel loop telah mencapai kondisi terminasi. Yang ketiga, adjustment, yaitu penambahan atau pengurangan nilai pada variabel loop dengan jumlah tertentu. Yang keempat, operasi yang terjadi pada tubuh perulangan atau loop body. Contohnya, for i.2 sama dengan 1 to 2 do, dan a dalam kurung i sama dengan 0 dapat dioptimasikan menjadi A1 sama dengan 0 dan A2-nya sama dengan 0. Frekuensi reduction atau pemindahan statement ke tempat yang lebih jarang dieksekusi. Contohnya, for i sama dengan 1 to 10 do, begin x sama dengan 5, a sama dengan a plus 1 n. Dan yang lainnya itu x sama dengan 5, for i sama dengan 1 to 10 do, begin a sama dengan a plus 1 n. Strength reduction, penggantian suatu operasi dengan operasi lain yang lebih cepat dieksekusi. Misalnya, pada komputer, operasi perkalian memerlukan waktu eksekusi lebih banyak daripada operasi penjumlahan. Contoh lain, A sama dengan A plus 1 dapat digantikan dengan inch A. Optimasi global. Optimasi global biasanya dilakukan dengan suatu graf terarah yang menunjukkan jalur yang mungkin selama eksekusi program. Ada dua kegunaan optimasi global, yaitu bagi programmer dan untuk compiler itu sendiri. Di antaranya, satu, bagi programmer, pembuat program dengan bahasa tingkat tinggi, unreachable atau dead code, kode yang tidak pernah dieksekusi. Misalnya, x sama dengan 5, if x sama dengan 0, then a sama dengan a plus 1. Instruksinya a sama dengan a plus 1 tidak pernah dikerjakan karena kondisi x tidak pernah menjadi 0, sehingga memperlambat proses. Yang kedua, unused parameter, parameter yang tidak pernah digunakan dalam prosedur. Misalnya, dengan menggunakan bahasa Pascal, prosedur penjumlahan A, B, C sama dengan integer, dan var x sama dengan integer, beginnya x sama dengan A plus B, lalu n. Parameter C tidak pernah digunakan sehingga tidak perlu diikutsertakan disebabkan pada prosedur penjumlahan C tidak pernah dikenakan suatu proses atau nilai. Unused variable, variabel yang tidak pernah dipergunakan. Misalnya program pendek, variabelnya A, B sama dengan integer, begin A sama dengan 5. Variabel B tidak pernah digunakan dalam manipulasi sehingga tidak perlu untuk dideklarasikan. Variabel yang dipakai tanpa nilai awal, contohnya program awal, variabel A, B sama dengan integer, begin A sama dengan 5, dan A sama dengan A plus B, n. Variabel B digunakan tetapi tidak memiliki harga awal. Dan bagi compiler, yaitu meningkatkan efisiensi eksekusi program, menghilangkan useless kode atau kode yang tidak terpakai. Nah, di sini ada tabel informasi, dua fungsi penting nih untuk membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari program sumber, untuk membantu dan mempermudah dalam pembuatan intermediate kode
dan proses pembangkitan kode. Secara umum, sebuah tabel simbol bisa memiliki elemen-elemen tabel sebagai berikut, meskipun tidak semuanya dipergunakan oleh semua compiler. Yang pertama, nomor urut identifier menentukan nomor urut pada tabel simbol, nama identifier, tipe identifier, objek time address, dimensi dari identifier yang bersangkutan, nomor baris variabel yang dideklarasikan, nomor baris variabel yang direferensikan, dan file link. Tabel informasi implementasi ada beberapa jenis tabel informasinya. Yang pertama, tabel identifier berfungsi menampung semua identifier yang terdapat dalam program. Yang kedua, tabel array berfungsi menampung informasi tambahan untuk sebuah array. Tabel blok mencatat variabel yang ada pada blok yang sama. Yang keempat, tabel real menyimpan elemen tabel bernilai. Yang kelima, tabel string menyimpan informasi string. Yang keenam, tabel display mencatat blok yang aktif. Tabel informasi identifier. Tabel identifier memiliki nomor urut identifier dalam tabel, nama identifier, jenis dari identifier seperti prosedur, fungsi, tipe variabel, dan konstanta. Tipe dari identifier yang bersangkutan seperti integer, bilangan bulat, char, boolean, array, record, dan file. Level dari identifier, depth of block. Hal ini menyangkut letak identifier dalam program. Konsepnya sama dengan pembentukan tree, misalnya main program level 0. Untuk identifier, pencatatan dapat berupa seperti alamat relatif atau address dari identifier. Untuk implementasi, informasi referensi dari identifier tertentu ke alamat tabel identifier yang lainnya. Link menghubungkan antar identifier normal digunakan pada pemanggilan parameter untuk membedakan parameter by value dan by reference. Contoh, dalam Pascal, program A, variabelnya B sebenarnya integer, prosedur X, Z-nya adalah char, var C-nya integer, Bayesian, dan seterusnya. Tabel identifier akan mencatat semua identifier 0, A, 1, B, 2, X, 3, Z, 4, C. Contoh, tabel ID array 0, type max-nya of record, namanya string. Linknya integer, objek tipe types ref integer, normal boolean, level 0 max level, address integer, lalu n. Di mana objek sama dengan konstan, variabel, prosedur, fungsi. Tipe integer, real, boolean, chars, array, record. Tabel informasi array. Tabel array dipergunakan untuk menyimpan informasi suatu identifier yang bertipe. Tabel ini memiliki field nomor urut suatu array dalam tabel, tipe dari indeks array yang bersangkutan, tipe elemen array, referensi dari elemen array. Indeks batas atas dan batas bawah array, jumlah elemen array, ukuran total array, total sama dengan atas dikurangi bawah tambah 1 dikali elemen size. Tabel blok dipergunakan untuk menyimpan informasi blok-blok yang ada pada tabel utama. Berisikan field, nomor urut blok, batas awal blok, batas akhir blok, ukuran parameter atau parameter size, ukuran variabel atau variabel size, last variabel, dan last parameter. Contoh, program A, variabel B sebenarnya integer, prosedur X, Z sebenarnya char, var C sebenarnya integer, Bayesian. Untuk blok A, blok B, last variabel sama dengan 2 dan 4, variabel size 2 dianggap integer 2 byte itu 2. Last parameter 0 tanpa parameter 3, parameter size 0, 1 char butuh 1 byte. Tabel real dipergunakan untuk menyimpan nilai dari suatu identifier yang bertipe real atau pecahan. Elemen-elemen dari tabel ini adalah sebagai berikut. Nomor urut elemen, nilai real suatu variabel real yang mengacu ke indeks tabel ini. Pemikiran di sini, setiap tipe yang dimiliki oleh suatu bahasa akan memiliki tabelnya sendiri. Tabel string dipergunakan untuk menyimpan informasi string yang terdapat pada program sumber. Elemen-elemen yang terdapat dalam tabel ini adalah nomor urut elemen, karakter-karakter yang merupakan konstanta. Tabel display menyimpan informasi mengenai blok-blok yang lagi efektif. Elemen-elemen yang terdapat dalam tabel ini adalah nomor urut tabel, blok yang aktif. Pengisian tabel display dilakukan dengan konsep stack. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.